Baik, adapun yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan menurut teori dan ahli. Aktivitas manajemen keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan keuangan, mengelola aset, menyimpan dana, serta mengendalikan aset atau dana perusahaan. Berdasarkan fungsinya, manajemen keuangan merupakan kegiatan mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan sampai pada pengendalian aset. Pada dasarnya, manajemen keuangan adalah salah satu bagian di dalam teori akuntansi atau konsep dasar akuntansi. Walaupun begitu, ilmu manajemen keuangan masih sangat luas. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Irvani tahun 2020, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Utari, Purwanti, dan Prawironegoro tahun 2014 memberikan pengertian tentang manajemen keuangan yaitu aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan secara efektif, efisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, menurut Kasmir tahun 2015 menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan dalam 3 kegiatan utama, seperti memperoleh dana untuk membiayai usaha, mengelola dana sebesar mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan, dan mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menurut Husnan dan Pujiastuti tahun 1998 mengungkapkan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur keuangan yang menyangkut seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang kelima, menurut Rianto tahun 2008 mendefinisikan manajemen keuangan sebagai seluruh aktivitas usaha dalam mendapatkan pendanaan dengan biaya seminimal mungkin dengan syarat yang paling menguntungkan dan menggunakan tersebut seefisien mungkin. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan seluruh yang kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan, menggunakan, dan mengelola dana untuk memaksimalkan nilai efisiensi operasi yang dijalankan oleh perusahaan. Manajemen keuangan bisa mengakomodasi semua kegiatan organisasi, bisa memperoleh, mengalokasikan, serta memanfaatkan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan tidak hanya berfokus untuk bagaimana mendapatkan dana, tetapi juga bagaimana menggunakan, memanfaatkan, mengelola yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Yang kedua yaitu fungsi manajemen keuangan. Adapun yang dimaksud adalah 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Dengan manajemen perencanaan yang baik, perusahaan dapat merencanakan seperti apa prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat membuat perencanaan atau perkiraan mengenai untung rugi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu pengontrol. Fungsi kontrol merupakan fungsi manajemen keuangan selanjutnya. Secara umum, setelah fungsi ini dijalankan akan diikuti dengan kegiatan evaluasi. Perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan fungsi ini, perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu audit. Tujuan dilaksanakannya kegiatan audit internal adalah untuk memvalidasi atau memastikan bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan yang ada di dalam perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan audit yang dilakukan secara rutin akan dapat mengurangi risiko kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat yaitu anggaran. Penganggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian dana
untuk kebutuhan perusahaan. Dengan pengalokasian dana atau anggaran yang dilaksanakan seefisien mungkin, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alokasi atau kebutuhan perusahaan dapat berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau kebutuhan lainnya. Yang kelima, yaitu laporan. Melalui manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Fungsi manajemen keuangan ini memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya. Karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisa terhadap bisnis yang dijalankannya. Pelaporan keuangan biasanya dilakukan secara bertahap dan teratur dari triwulan hingga tahunan. Baik, adapun yang ketiga yaitu tujuan manajemen keuangan. Pada umumnya, manajemen keuangan memiliki 5 tujuan, diantaranya 1. Memaksimalkan keuntungan. Laba perusahaan yang masuk secara konsisten tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan stagnan. Tujuan pertama berkaitan erat dengan fungsi manajemen keuangan yang terkait dengan anggaran. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya anggaran perusahaan, pengelolaan uang yang baik maupun investasi. Yang kedua yaitu pengawasan. Manajemen keuangan tidak hanya merencanakan, mengelola, dan menggunakan uang, tetapi juga mengendalikannya. Dengan pengawasan yang dilakukan, maka akan ada penilaian yang akan menjadi bahan untuk perbaikan perusahaan ke depan. Pengawasan juga dilakukan agar semua tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan sistem yang dijalankan. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya merupakan tujuan klasik atau disebut juga ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, karena perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan secara transparan. Yang keempat yaitu mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah salah satu tujuan manajemen keuangan yang akan dilakukan perusahaan sejak awal. Dengan manajemen keuangan yang terorganisir dengan baik, dapat membantu perusahaan memutuskan strategi mana yang akan digunakan. Secara pasti, strategi yang dipilih memiliki risiko kerugian yang paling kecil. Yang kelima yaitu pengembalian dana pemegang saham. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan. Modal yang diperoleh seringkali diperoleh dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah memperoleh dana, perusahaan wajib mengembalikan modal yang diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dicapai. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan yang terstruktur dapat membagi keuntungan secara adil antara perusahaan dan pemegang saham berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, itulah yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.